Keluarga. Siapa ini keluarga? Ayah, ibu, dan Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, seluruh isi rumah yang menjadi tanggung jawab kepala keluarga. Ada bapak, ada ibu, ada kakek, ada nenek kalau masih gabung. Ada anak, ada kakak, ada adik, ada cucu. Itu harus dibangun bersama. Gak bisa hanya satu yang membangun, yang lainnya nggak membangun, sulit. Ini apa Badan? Betul. Sang bapak semangat untuk membawa anaknya ke TPQ, sang ibunya berapa? Tidak bisa. Atau kebalikan, sang ibu nganter anaknya semangat ke TPQ ke sekolah, bapaknya mancing. Tidak bisa. You know that? Harus berani dikatakan, karena kalau mau membuat anak yang selesai harus membangun keluarga, harus bersama-sama, kompak. Bapaknya mendorong, ibunya mendorong, kalau masih ada kakak adik semuanya membantu. Jangan yang ngaji adiknya, kakaknya bulan mawon, nggak bisa. Sang ayah harus menolong, membantu. Bagaimana caranya? Ayo ngaji habis subuh. Habis subuh, apa acaranya? Setelah sholat subuh, tidur lagi. Itu mulai dibiasakan ngaji setelah subuh. Murojaah, menghafal itu setelah subuh. Itu waktu mahal. Kapan? Setelah subuh. Golden time, waktu emas ketika ingin menciptakan anak hafidh-hafidhah itu setelah subuh. Ngapain? Ngaji. 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, setengah juz, 1 juz. Setelah ngaji baru menghafal. Setelah menghafal, murojaah. Itu setelah subuh cukup. Sampai jam 6 habis itu anak berangkat ke sekolah. Atau di sekolahnya dilanjutkan apa-apa. Setelah zuhur, murojaah. Setelah asar, murojaah. Setelah maghrib, ngaji lagi. Setelah isya, itu nambah terus. 1 hari 1 ayat saja. 1 hari 1 ayat. 1 minggu 7 ayat. 1 bulan 30 ayat. 1 tahun 365 ayat. Ayo, 365 itu berapa juz? Al-Baqarah saja 286. 3 juz setengah itu berarti setahun apabila 1 hari 1 ayat. Alif lam mim. Hari kedua, alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hari ketiga, tambah 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Istiqomah aja, 1 ayat itu 3 juz setengah. Kalau 2 ayat 3,5 tambah 3,5 7 juz. Kita pikir ini udah berapa juz? Baru 1 juz ya, berarti setengah ayat. Kalau bisa istiqomah 1 ayat 1 tahun tuh dapat 3 juz setengah, juz 30, juz 29, juz 28, juz 27 setengah. Kalau dari juz 1 ya, juz 1, juz 2, juz 3. Itu kapan dimulai? Setelah subuh. Dan itu yang kami rasakan di kota Madinah Munawwarah sana. Kita sering menghafalkan, nggak banyak, 1-2 ayat dihafalkan dan diamalkan. Ini yang disuruh, dipraktekkan, dijalankan. Itu yang menjadikan keberkahan. Bagaimana kerjasama? Harus kerjasama.
Ustaz, saya nggak bisa ngaji Ustaz. Ya kasih ke ibu, ibu nggak bisa ngaji, ya kasih ke bapak, kakek, ke nenek. Harus saling support. Malu Ustaz, izin Ustaz. Masa anaknya udah hafal bahasa takwir, bapaknya nggak hafal. Nggak apa-apa, mulai dari ikro lagi, mulai dari kiroati lagi, mulai dari yang gua lagi. Malu, jangan malu. Mencuri baru malu, mengambil aspal baru malu, mengambil hak orang lain baru malu. Tapi ngaji itu malah mulia. Jadi kita belum bisa apa-apa, kita malah baru mulai nggak apa-apa. Yang dilihat itu akhirnya husnul khotimah. Bisa jadi Allah mematikan kita lagi latihan al-fatah, fatah, jabah, betul. Gitu betul? Itu. Jangan malu. Penting sekali. Rumah harus saling membangun. Jangan yang dibangun hanya terasnya saja, ukurannya 3 kali 4. Jangan yang dibangun karpotnya saja, apaan geser tambah inovasi. Bukan hanya itu yang dibangun, itu penting. Tapi yang lebih penting orang dalamnya harus dibangun. Manusianya. Orang meninggal tidak akan membawa inovasi. Inovasi ada di sini kuburan, ketika meninggal inovasinya dimasukin, itu akan menjadi ahli waris, jadi amal soleh. Makanya penting sekali keluarga saling membangun, bapak, ibu, kakak, adik, semuanya penting. Buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Ini betul. Kalau pohonnya mangga, tumbuhin apa? Mangga. Ini betul. Buahnya semangka, tumbuhnya pohonnya durian. Pohonnya semangka. Atau kebalik. Pohon semangka buahnya durian, tempun jadi gue tumbasnya kan. Buah nggak mungkin jatuh jauh dari pohon. Harus paham, ketika orang tua baik akan menghasilkan anak yang baik. Jadi kalau membetulkan anak, betulkan dulu diri kita sendiri. Insya Allah anak akan baik. Insya Allah anak akan baik. Pohon apel jatuhnya ya apel, pohon mangga jatuhnya ya mangga. Nggak mungkin yang lain itu, kecuali jatuhnya ke sungai. Apel jatuh ke sungai. Nah, ini harus perbaiki diri kita sendiri. Hasinu sholat. Perbaikilah sholatmu, perbaikilah diri kita. Jangan perbaiki orang lain. Kalau diri kita sudah baik, baru memperbaiki orang lain. Orang lain baru akan baik. Jadi kalau mau anak kita baik, siapa yang pertama diperbaiki? Diri kita. Kalau kita sudah baik, insya Allah anak akan ikut. Ustaz, anak saya kalau mau ke TPG itu ngegame terus Ustaz. Zaman sekarang ya, PUBG Mobile, jenis apa lagi itu, app atau apa nggak paham saya. Itu ngegame terus Ustaz. Gimana Ustaz? Solusinya biar anak mau mengaji? Perbaiki diri kita. Jangan-jangan malah kita yang kecanduan HP. Jangan-jangan malah bapaknya lebih lama di depan HP, atau ibunya lebih lama di Netflix, atau di YouTube, atau Instagram. Nah, jadi untuk perbaiki diri kita sendiri dulu. Sang anak merokok, bapak ngerokok. Perbaiki diri kita sendiri. Anak sukanya main, bapak main, waduh ribet. Makanya membangun keluarga tepat sekali temanya ini. Maka harus saling membantu, saling tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling menolonglah dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Oleh karena itu harus paham juga, ketika anak mengaji itu butuh proses.
jilid 1, baru ke jilid 2, ke jilid 3, jilid 4, jilid 5. Orang tua harus sabar. Nggak mungkin baru 1 hari memasukkan ke TPQ Al-Ikhlas langsung apal kayak tadi. Wah, spesial itu. Butuh proses. Dan jangan membandingkan anak satu dengan anak lainnya. Gitu, dan Mas, putrane Pak Niko, Pak Agung, Pak Fulan, cepet banget apa ini? Mas, putranya kok malah lambat banget ya? Jangan saling membanding. Kalau anaknya jauh bingung, putranya siapa? Kayak siapa? Itu ya bapak ini. Oh ya, jangan membandingkan anak satu dengan anak lainnya. Kemampuan anak berbeda. Ada anak cepat ngafal, ada yang ngafalnya lambat. Ada anak yang pinter, ada yang belum pinter-pinter. Akan ada waktunya anak nanti pintar. Anaknya sekarang masih spesial banget pakai telur. Diomongin nggak ada yang masuk. Nanti akan ada waktunya dia diomongin masuk, diomongin dia saja. Sekarang belum waktunya. Mungkin anak sekarang adalah seakan-akan menghapuskan dosa kita yang dulu. Oh, ini mungkin dulu ya, saya berbuat ini kepada bapak ibu saya, kayak Allah membalas ini semua. Oh, ini mungkin karena kesalahan saya kepada bapak ya, sehingga anak saya diomongin sulitnya kayak apa? Kayak layangan. Susah sekali. Setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda.